syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Abul Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Screennya nggak ada. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi al-mayamin al-muntajabin. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas perkenannya lah sehingga kita semuanya bisa bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan kita hari ini adalah merupakan pertemuan terakhir untuk surat yang ke-75. Surat Al-Qiyamah. Al-Qiyamah adalah 40 ayat dan sebentar lagi kita akan baca dan kita akan tadabburi ayat 31 sampai 40. Dan insya Allah hari Rabu lusa jumpa dengan surat baru yaitu surat Al-Insan, surat yang ke-76, surat yang berbicara tentang manusia. Dan setelah itu nanti surat yang ke-77 Al-Mursalat adalah surat terakhir di dalam juz yang ke-29. Dan berarti bahwa setelah itu kita akan masuk pada surat-surat yang ada di dalam juz ke-30 atau biasa disebut dengan juz Ammah. Bapak Ibu jemaah sekalian, karena bersama kita sudah ada Ustazna Ustaz Safi Soleh, kita minta kepada beliau dengan segala hormat. Mudah-mudahan tidak sedang di jalan, Ustaz ya. Insyaallah Ustaz, insyaallah ada. Ya, khair. Jemaah sekalian, nanti sebelum kita tutup acara kita doakan jemaah kita, ada jemaah tetap kita, Ibu Indri yang sedang sakit, kita doakan semoga diberikan kesehatan dengan kesehatan yang sempurna, diangkat penyakit-penyakitnya, dilapangkan hidupnya, dimurahkan rezekinya, dan selalu hatinya terpaut dengan kekasihnya yang paling tinggi yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ustadz nggak ada screen. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita masuk ke screen. Saya mempersilakan kepada Ustazna Ustaz Safi Soleh untuk membimbing kita, memandu kita membaca surat 75, surat Al-Qiyamah ayat 31 sampai 40. Jadi yang ingin membuka mushafnya sendiri ataukah kitab Al-Qur'annya bisa buka surat yang ke-75 surat Al-Qiyamah ayatnya 31 sampai 40, dan kepada Ustazna Ustaz Safi Soleh kita persilakan dengan segala hormat. Fadhal Ustaz. Alhamdulillah, syukran Ustaz, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب
إلى أهله يتمطى لك فأولى ثم ذهب ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ثم أيحسب الإنسان أن يترك سدى لك سدى. Alam yakun Watam yumnani thumma kana alaqatan faja'ala minhu az-zawjayn الذكر والأنثى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى ليس ذلك ليس ذلك بقادر يحيي الموتى. ليس ذلك Kita keluar tadi ya, sepertinya. Iya. Sadaqallahul aliyyul azim. Allahumma salli wa sallim zid wa barik ala rasulillah ala rasulillah wa alihil athhar. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-mayamin al-muntajibin. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, pertama-tama kita aturkan terima kasih kepada Ustaz Safi Soleh yang telah membimbing kita membaca, melafazkan ayat-ayat suci Al-Quran yang merupakan kata-kata, huruf-huruf yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tadi Ustadz kita sepertinya terputus internetnya di tengah jalan. Begitu juga kepada Bapak Ibu semuanya, semoga Bapak Ibu yang selalu ikut melantunkan, melafazkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala perlakukan Bapak Ibu sekalian dengan segenap badannya, lahir dan batinnya senantiasa diperlakukan seperti mana Allah memperlakukan kitab sucinya. Amin. Jemaah sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan teruskan surat Al-Qiyamah, surat yang ke-75. Al-Qiyamah adalah hari kiamat, bisa bermakna pada saat kejadiannya, bisa juga pada saat sesaat sebelum kejadiannya, bisa juga setelah alam semesta hancur. Simpulannya Al-Qiyamah adalah hari kiamat. Kiamat secara bahasa artinya berdiri. Kemudian turunnya surat ini adalah di Mekah, disebut dengan Makkiyah. Jumlah ayat adalah 40 ayat. 40 ayat. Terakhir kita sudah sampai di ayat 30
yang berbicara bahwa siapapun kita, apapun kondisi kita, pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengalami seperti ilustrasi dalam foto ini, dalam gambar ini, video ini, bahwa kita akan ditinggalkan oleh roh kita. Kita akan ditinggalkan oleh jiwa kita. Ilustrasinya adalah seperti ini, jiwa kita pergi, lihatlah tubuh kita di bawah, lalu kemudian roh kita, jiwa kita merupakan hakikat kehidupan kita, akan dibawa kembali kepada Allah SWT. Di dalam ayat 30 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, ila rabbika yauma idzinil masaq. Kepada Tuhan kamulah pada saat itu. Kata yauma idzin di sini bisa bermakna pada setiap diri kita dicabut nyawanya. Bukan hanya pada hari kiamat dalam pengertian kiamat besar, tetapi juga pada hari kiamat kecil. Pada saat setiap kita meninggal dunia, ya pasti akan kembali kepada Allah SWT. Mau kemana lagi? Seperti kita lihat tadi gambarannya, rohnya kembali, jiwanya kembali kepada Allah SWT. Jadi yang kita katakan mati itu adalah tubuhnya tadi di bawah itu, yang ada di atas di atas tempat tidur. Itu yang kita sebut dengan mati. Tetapi yang namanya jiwa tadi pergi. Ya, pergi kemana? Seperti dalam ayat ini, ila rabbika yauma idzinil masaq. Dan Bapak Ibu sekalian, senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, itu pasti akan terjadi pada kita semuanya, termasuk kepada Al-Fakir ini, kepada saya ini. Bapak Ibu yang saya berbahagia, pada hari Senin yang lalu, pada hari Jumat maksudnya, ini hari Senin sekarang, pada hari Jumat yang lalu, ketika kita membaca ayat ini, dan menjawab pertanyaannya Pak Saban, bahwa apa tanda-tandanya kematian, kita sampaikan bahwa tanda kematian paling nyata adalah hidup. Kalau kita hidup, berarti itu adalah tanda kita akan mati. Karena orang yang hiduplah yang akan mati. Kemudian yang namanya kematian itu selalu tak terduga. Jadi tidak harus ada tanda-tandanya. Orang seperti di Turki kita ceritakan, malam-malam mungkin mereka nonton televisi bersama dengan keluarganya, duduk di ruang tamu, di ruang makan, bercanda, bergurau, tidak sangka kalau sebentar pagi tidak akan bangun lagi. Begitu pagi datang, gedung-gedungnya, apartemen-apartemen mereka runtuh, roboh, dan menimbun sekitar 50 ribuan warganya. Mereka tidak pernah berpikir seperti itu sebelumnya. Mereka berpikir mereka tinggal di gedung yang bertingkat, gedung yang kuat, gedung yang dibangun dengan konstruksi yang sangat bagus. Tapi ternyata pada saat terjadi gempa bumi, gedung-gedung yang dianggap mewah hebat itu roboh seperti bangunan pasir di tepi pantai. Pada saat itu juga kita berbicara tentang kejadian-kejadian di berbagai tempat di mana ada orang meninggal dunia. Dan pada saat kita berbicara pada hari Jumat itu, ingat pada hari Jumat itu, tanggal 3 Maret kalau tidak salah, malam, sekitar kita berbicara di sini, berkumpul di sini sekitar hampir jam 8, juga sedang terjadi kebakaran hebat di Pelumpang, yang apinya ataukah pemantiknya berasal dari salah satu pipa Pertamina. Saya kira Bapak Ibu ikhwan kita di Malaysia dan Singapura mengikuti juga. Korbannya 17 orang dan ada yang hangus benar-benar terbakar. Jadi pada saat kita membicarakan bahwa kematian itu bisa datang kapan saja dan bisa bersama, pada saat itu juga ternyata saudara-saudara kita sebagian yang ada di Pelumpang sana ya meregang nyawanya. Keluar nyawanya satu persatu dari rumah-rumah mereka karena kebakaran. Mereka yang lari pontang-panting menyelamatkan diri, menceritakan, kita mendengarkan di televisi, mereka alih-alih boro-boro bisa menyelamatkan mereka yang terperangkap di dalam rumahnya, bahkan mereka berpikir menyelamatkan diri mereka masing-masing. Apa sebabnya? Karena mereka semuanya punya tanggungan, punya keluarga, dan mereka juga harus menyelamatkan nyawa-nyawa mereka. Itulah kehidupan. Jadi pada saat kita berbicara bahwa kematian bisa datang setiap saat, pada saat itu terjadi kematian. Sampai 17 orang di Pelumpang atau di Jakarta Utara sana. Bahkan sekarang pun pada saat kita berbicara tentang kematian di sini, sekarang terjadi kematian di berbagai tempat di muka bumi ini, bisa kita lihat jumlah kematian setiap jam pasti ada. Jadi kita senang atau tidak senang, ila rabbika yauma idzinil masaq.
Fala saddaqa wala shalla. Nah sekarang kenapa mereka pada saat itu tiba-tiba ditempatkan di tempat yang tidak menguntungkan, di tempat yang penuh dengan celaka? Nah di sini disebutkan bahwa fala saddaqa wala shalla. Wala saddaqa, ada yang mengartikan tidak bersedekah, bisa juga. Tetapi kita di sini di majelis kita ini sering sekali mengartikan kata saddaqa itu membenarkan. Seperti juga nanti kita lihat di dalam surat Al-Munafiqun ayat 9 itu. Fasaddaqa wa kun minas shalihin. Kalau di sini Bapak bisa lihat ini Kementerian Agama menerjemahkannya membenarkan. Ini membenarkan. Membenarkan apa? Al-Quran dan Rasul. Al-Quran dan pasangan Al-Quran. Jadi sadaqah di sini disebut Al-Quran dan Rasul kan berarti Al-Quran dan pasangannya. Karena Rasul itu adalah pasangan Al-Quran. Al-Quran pertama kali bukan dalam bentuk buku, bukan dalam bentuk kitab, tetapi dalam bentuk manusia, yaitu Rasul. Jadi Al-Quran yang asli itu adalah manusia. Yang kita baca ini adalah apa yang keluar dari jiwa Rasul. Rasul membacakan, menyampaikan, lalu kemudian ditulis seperti sekarang, lahirlah mushaf namanya, lahirlah kitab, buku. Tetapi intinya, aslinya Al-Quran adalah manusia. Maka kata-kata membenarkan di sini tentu kepada manusianya, yang merupakan pasangan Al-Quran itu. Mereka-mereka yang celaka nanti di sana adalah fala saddaqa wala shalla. Mereka itu tidak membenarkan dan tidak salat. Dan ini adalah satu kesatuan, Bapak Ibu sekalian. Saddaqa wala shalla. Kata wala shalla di sini bisa bermakna dia salat. Secara lahiriah, secara zahir dia salat. Tetapi batinnya tidak salat. Kenapa batinnya menolak pasangan Al-Quran? Di dalam surat Al-Ma'un kita membaca fawailun lil musallin. Celakalah orang yang salat. Kenapa kita katakan? Kenapa ada ayat yang mengatakan fawailun lil musallin? Celakalah orang yang salat. Disebutkan karena mereka lalai dari salatnya. An salatihim sahun. Mereka lalai daripada salatnya. Artinya Pak, lalai daripada batinnya salat. Lalai daripada rahasia-rahasia yang ada pada bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan salat. Mereka lupa bahwa salat itu ada zahirnya, adalah batinnya. Kita pernah terangkan bahwa batinnya salat adalah sabar dan zahirnya sabar adalah salat. Jadi batinnya salat adalah sabar dan lahirnya zahirianya sabar adalah salat. Itulah sebabnya ayatnya mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah, berhubunganlah dengan Allah dengan melalui dua sisi. Seperti satu mata uang, satu koin tapi dua sisinya. Yaitu sabar dulu baru salat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Menunjukkan bahwa batinnya yang paling penting dalam salat. Di dalam surat Al-Ma'un tadi itu orang salat itu hanya zahirnya saja, sehingga dikatakan yura'un, hanya ingin dilihat saja. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una. Yaitu orang-orang yang salat hanya ingin dilihat. Dia ingin dilihat salatnya banyak, terutama kalau Ramadan sampai panjang 1 juz bacaannya. Ingin dilihat bahwa dia tenang, khusyuk dalam salatnya. Pengen dilihat kalau salatnya selalu di masjid misalnya. Pengen dilihat kalau salatnya selalu salat tahajud tengah malam. Yura'un, pengen dilihat saja. Kata-kata pengen dilihat artinya hanya zahirnya. Ingat, yang dilihat itu kan zahirnya. Jadi keinginan untuk memahami batinnya salat itu hampir tidak ada. Maka fawailul lil musallin boleh jadi itulah disebut di sini la salat, tidak salat. Wala saddaqa wala shalla. Dan apa batinnya salat? Batinnya salat adalah membenarkan pasangan Al-Quran. Dari mana kita tahu salat itu dimulai dengan wudu? Wudu bersuci karena akan menghadap kepada Allah yang Maha Suci bersama dengan orang suci. Maka salat dimulai dengan takbiratul ihram, ruku, sujud, lalu kemudian setelah sujud, setelah menunjukkan dirinya itu bukan bagian daripada iblis, iblis tidak mau sujud, dia hanya sujud. Sujud kepada siapa? Sujud kepada manusia suci. Seperti mana Allah perintahkan kepada iblis sujud kepada Adam sebagai khalifatullah fil ard. Fasajadu, maka bersujudlah mereka semuanya illa iblis. Maka
Kita sholat karena kita tidak ingin menjadi bagian daripada iblis. Kita sholat karena kita tidak ingin menjadi pemegang bendera iblis di muka bumi. Setelah kita sujud, kita menyampaikan tekad kita. Menyampaikan tekad kita. Apa yang kita sampaikan di sana? Tekad membenarkan pasangan Al-Quran. Setelah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itulah sadaqah. Jadi membenarkan Allah include, termasuk atau inherent membenarkan Allah adalah membenarkan pasangan Al-Quran yang Allah utuskan kepada kita, yaitu Muhammad Abdullah, dan siapa lagi setelah Muhammad Abdullah? Wa ala alihi, dan keluarganya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita menyampaikan selawat kepada Muhammad sebagai pembawa Al-Quran dan pasangannya sekaligus, wa ala ali, dan kepada keluarganya. Hanya sampai di situ saja. Paling biasa ditambah kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Baru ditutup biasa fil alamina innaka Hamidun Majid. Kenapa innaka Hamidun di situ? Innaka Hamidun Majid karena dia adalah Hamid. Kemudian ketika Hamid itu mengatakan kun, yang pertama muncul adalah Ahmad, setelah yakun lalu kemudian muncul Muhammad. Jadi Hamid mengatakan kun, ketika kun maka yang muncul adalah Ahmad, fayakun. Setelah itu berproses muncul nanti Muhammad. Jadi fil alamina innaka Hamidun Majid. Kata-kata fil alamina innaka Hamidun Majid bisa dipahami apabila kita paham tadi kata Hamid, Ahmad, dan Muhammad. Lalu Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kalau manusia memberikan pengakuan seperti itu, maka kemudian dia tidak mungkin merasakan penderitaan nanti di akhirat, apalagi ditempatkan di neraka. Karena justru la dan la di sini. Mereka menderita di neraka sana adalah karena ada kata la-nya di sini. Ada kata la-nya di sini. Yaitu la saddaqa wa la shalla. Tidak membenarkan dan tidak berikrar di dalam salatnya untuk mengikuti yang dia benarkan di sini. Fala saddaqa wa la shalla. Inilah kata-kata saddaqa yang biasa diartikan juga dengan sedekah. Artinya sedekah apa? Membenarkan. Sekaligus menganggap bahwa apa yang ada dalam jiwa kita itu adalah kita keluarkan. Kita benarkan bahwa jiwa kita itu adalah mahligai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jiwa kita itu adalah mahligai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebetulnya jiwa kita mahligai daripada Allah juga diceritakan berkaitan dengan Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Ya. Ratu Balqis meninggalkan segala-galanya, termasuk singgasananya, lalu pergi ke tempatnya Nabi Sulaiman. Baru dia mengatakan, saya aslamtu ma'a Sulaimana. Saya berislam bersama dengan Nabi Sulaiman. Artinya apa? Tidak bisa kalau tidak bersama dengan manusia suci. Aslamtu ma'a Sulaimana. Saya berislam, saya berserah diri bersama. Ada kata-kata bersama Nabi Sulaiman. Jadi harus bersama dengan pasangan Al-Quran. Makanya kita benarkan pasangan itu dan kita berikrar dalam salat kita dengan kata-kata tadi asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apabila ini kita tidak wala Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, apabila kita tidak committed dengan janji kita, ikrar kita di dalam salat, inilah nanti yang menyesal pada saat akan meninggal dunia, seperti yang kita baca di dalam ayat ini. Ya. Kita lihat dalam surat Al-Munafiqun. Biasa kita angkat Al-Munafiqun, surat 63 ayat 10. Allah berfirman, wa anfiqu, dan belanjakanlah, nafkahkanlah, mumpung masih ada waktu, selama masih ada waktu, selama masih bisa hidup, selama masih bisa bernafas. Mimma razaqnakum, dari apa-apa yang kami rezekikan kepada kalian. Apa yang kami rezekikan kepada kalian banyak. Ada pertama hidup. Hidup ini rezeki paling besar. Di atas hidup ada
ilmu pengetahuan. Di atas pengetahuan ada harta benda. Ada anak-anak dulu, kemudian ada harta benda. Jadi pertama hidup, kemudian ilmu, kemudian anak-anak, kemudian harta benda. Maka infakkanlah itu semuanya. Belanjakanlah itu semuanya. Arahkanlah itu semuanya kepada Allah SWT. Lepaskan dari jiwanya. Keluarkan dari hatinya. Amfiku, nafkahkan. Nanti keluarkan dari jiwanya. Apa yang kami rezekikan kepada kalian. Karena apa yang kami rezekikan kepada kalian tidak pantas menempati singgasanaku, kata Tuhan. Karena akulah yang memberikan itu kepada kalian. Akulah merezekikan kepada kalian. Min qabl, kapan kita infakkan? Kapan kita harus keluarkan dari jiwa kita? Min qabl, sebelum ayat tiah datangnya ahadakum, kepada salah seorang di antara kalian. Ahadakum itu adalah salah seorang dari kalian. Kedatangan apa? Ya'ti al-mautu, kedatangan kematian. Jadi belanjakan memang, infakkan memang, keluarkan memang dari relung-relung, dari jiwa-jiwa, dari cawan-cawan hati kalian, apa saja yang kami rezekikan kepada kalian, karena itu tidak pantas tinggal di sana sebelum datangnya kepada salah seorang di antara kalian al-maut, kematian. Karena siapa saja yang kedatangan kematian, fayaqula, pasti dia akan berkata. Fayaqula, pasti akan berkata, berujar. Jadi pada saat kematian datang, maka berkatalah salah seorang di antara yang mati tadi, ya kita itu, Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani, mengapa engkau tidak menunda kematianku? Lau, seandainya engkau menunda kematianku. Jadi kita artikan sini, ya Allah, alangkah senangnya saya seandainya engkau menunda akhartani. Laula akhartani, seandainya engkau menunda, kenapa kamu tidak menunda kematianku, ya Allah? Jadi kalau kematian orang mau ditunda, tapi kalau urusan hidup tidak ada yang mau ditunda. Semua orang tidak senang kalau keretanya terlambat, kereta apinya terlambat. Semua orang tidak senang kalau pesawatnya di-delay, apalagi dipospon. Tidak ada yang suka, saya cuma marah-marah. Tetapi berkaitan dengan kematian, semuanya ingin di-delay. Semuanya bahkan ingin ditunda. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kenapa engkau tidak rela mengakhirkan, menunda kematianku ila ajalin qarib, dekat, sebentar saja, sedikit saja. Untuk apa? Fa'as-saddaqah. Saya akan as-saddaqah. Nah, di sini diartikan bersedekah. Kalau tadi di sini kita lihat adalah membenarkan tadi. Ya. Kita lihat di sini. Saddaqah. Ini fa'as-saddaqah karena menjadi mudhari. Kalau ini kan adalah madhi ini saddaqah. Ya. Kalau di sini adalah as-saddaqah. Ya. Aku akan bersedekah. Fa'as-saddaqah. Maka saya akan bersedekah. Wa akun, dan aku akan menjadi minas salihin. Saya akan menjadi orang yang saleh. Apa arti orang saleh? Bagian daripada orang-orang suci tadi. Berwilayah kepadanya, berpayung kepadanya, bernaung kepadanya, berada dalam, di bawah rimbun. Pohonnya disebut dengan syajaratun thayyibatun kasyajaratin. Kalimatun thayyibatun kasyajaratin thayyibatin. Yaitu kalimat tauhid yang diibaratkan seperti pohon yang suci. Jadi inilah jemaah sekalian. Tapi apakah bisa ditunda seperti di sini? Laula akhartani ila ajalin qarib. Allah mengatakan di sini, wala yuakhir Allah. Allah sekali-sekali tidak. Lam ini tidak akan pernah. Allah tidak akan pernah yuakhir, menunda, mengundurkan nafsan kepada salah seorang di antara kita ini, nafsan seorang. Idza jaa ajaluha, apabila sudah sampai ajalnya, waktunya sudah sampai. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah tahu apa yang kita semua kerjakan. Jadi Allah tidak akan pernah menunda. La yuakhir Allah. Allah tidak akan pernah menunda nafsan seseorang di antara kita. Idza jaa ajaluha, apabila ajalnya sudah sampai, apabila masanya sudah tiba. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita sekarang di sini ada 100 orang, maka masing-masing kita dari 100 ini adalah akan sampai ajalnya. Iza jaa ajalu, akan sampai ajal kita. Dan kalau itu sudah datang, berlaku ini, la yuakhirallahu nafsan. Salah seorang di antara kita tidak mungkin ditunda kematiannya. La yuakhirallahu nafsan.
Kapan? Apabila datang masanya, datang waktunya, datang ajalnya. Siapapun di antara kita akan sampai pada titik itu. Dalam 1 tahun putaran ini, dari tahun lalu tanggal sekian sampai tahun ini tanggal sekian, hari ini sudah berapa orang yang pernah bersama dengan kita meninggal dunia? Sudah cukup banyak. Dan artinya apa? Tahun depan juga begitu akan ada di antara kita. Maka kita harus apa? Kita harus fa'asaddaq, membenarkan sekarang. Itulah yang dimaksud dalam surat At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, jadilah bersama dengan orang shadiqin. Kunu ma'as shadiqin. Seperti tadi kata-kata Ratu Balqis, ma'as Sulaiman, bersama dengan Nabi Sulaiman. Kenapa? Sulaiman itu adalah shadiqin. Jadi ittaqullah ma'as shadiqin. Kunu ma'as shadiqin, kita hanya bersama dengan shadiqin kalau kita menemukannya. Makanya kita sekarang harus mencarinya. Pengajian kita ini diantaranya adalah bermanfaat untuk bersama-sama kita mencari siapa shadiqin itu. Itulah yang dimaksud di dalam surat Al-Maidah. Kita lihat surat Al-Maidah ayatnya 35 ya. 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wa orang bertakwa kepada Allah, wabtaghu, dan carilah ilaihil wasilah. Jadi ilaihil wasilah ya. Jadi ayat ini ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah sama dengan surat At-Taubah ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Bagaimana kita bisa bersama dengan shadiqin kalau kita tidak menemukannya? Jadi kita harus menemukannya di sini. Ya, ibtaghu, carilah ilahi, kepada Allah, untuk sampai kepada al-wasilah. Siapa wasilahnya? As-shadiqin tadi. Jadi as-shadiqin ini bukan sembarang orang, Bapak Ibu sekalian. Bukan sembarang orang. Dan itu nanti kita akan pertanggungjawabkan di akhiratnya. Kita lihat di sini di ayat 53 ya. Maaf, surat Al-Maidah ini ya. Kita cari di sini surat Al-Maidah surat 5 ayat 119. Qala Allah hadza yauma yanfa'u. Allah berfirman, Allah berfirman pada saat itu. Hadza yaum, ini adalah hari. Pada hari itu maksudnya. Hadza yaumun, inilah suatu hari. Yanfa'us shadiqina sidquhum, maka bermanfaatlah as-shadiqina, as-shadiqin, orang yang benar tadi. Siapa? Sidquhum, kebenarannya dulu di dunia. As-shadiqin sidquhum, pada hari nantinya bermanfaatlah as-shadiqina sidquhum. Yanfa'us shadiqina sidquhum, bermanfaatlah kebenaran mereka pada saat itu. As-shadiqinnya tadi, wa kunu mas-shadiqin. Tadi kita lihat di sini. Surat At-Taubah tadi ini ya, ini surat At-Taubah ya. Mas-shadiqin, dan kemudian muncul lagi di sini kan Al-Maidah ini ya. As-shadiqin. Qala Allah hadza yauma yanfa'u shadiqina sidquhum. Kebetulan ayatnya gampang sama persis. At-Taubah 119, Al-Maidah 119. Qala Allah hadza yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak bisa kita masuk ke dalam surga kalau tidak bersama dengan sidq ini. Yanfa'u shadiqina sidquhum, bermanfaatlah orang-orang benarnya yang dibenarkan pada saat itu, maka bagi mereka jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Pada saat itu kita masuk ke dalam jannah, surga, taman tajri yang mengalir min tahtiha, di bawahnya al-anhar, sungai-sungai, khalidina fiha abada, kekal mereka di dalamnya. Coba Bapak sekalian indahnya kalau kita berada dalam kebahagiaan dan kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah reda kepada mereka karena mereka juga reda kepada Allah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah reda kepada mereka karena mereka juga radu anhu. Mereka juga reda kepada Allah SWT. Reda dengan ketetapan-ketetapannya, reda dengan pilihan-pilihannya. Allah memilihkan pemimpin, dia reda atas pilihan Allah itu, bukan melawannya. Zalikal fawzul azim, itulah keberuntungan yang besar. Jadi jemaah sekalian, inilah ayat-ayat tentang
Jadi itu tadi Al-Ahzab 23 juga nih. Ya. Coba kita lihat. Ini masih Al-Ahzab, kita balik ke Al-Ahzab. Ini ayat 23. Minal mu'minina, di antara orang mukmin itu, minal mu'minin di antara atau dari, kita artikan di antara. Di antara orang mukmin itu ataukah dari kalangan mukmin itu rijalun. Ada rijal. Ya. Ada orang. Sadaku. Jadi ada orang sadaku ini. Benar. Sadaku. Ingat tadi. Kunu ma'as-sadiqin. Jadi ada orang yang orang mukmin pasti ini paling tinggi kedudukannya di antara kita orang mukmin. Kenapa? Karena dia sadaku. Dia yang dijadikan sebagai contoh di sini. Rijalun. Ada orang-orang. Seperti laki-laki. Sadaku. Mereka membenarkan ma'ahadullah. Apa yang Allah janjikan alaihi atasnya. Jadi apa yang Allah janjikan, apa yang Allah tetapkan, mereka tepati. Sadaku ma'ahadullah alaihi. Ya. Maka di dalam membenarkan itu terbagi dua. Ada yang mati di dalam mempertahankan kebenarannya, ada yang belum mati. Faminhum man qada nahbahu. Di antara mereka ada yang telah sampai pada nahbahu, kematiannya, masanya, terbunuh. Ya. Tetapi ada juga waminhum man yantazir. Ada yang tidak meninggal dunia. Ada yang sampai sekarang masih hidup, yaitu yantazir, menunggu. Jadi kalau kita lihat sini, yang tidak mati posisinya apa? Menunggu. Iya, ingat. Yang mempertahankan kebenaran dan mati kembali kepada Allah. Yang tidak mati belum syahid, maka statusnya apa? Yantaziru. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang mukmin itu kerjanya cuma dua, aktivitasnya cuma dua. Yang pertama adalah menyertai tadi orang suci, sadaku. Yang kedua adalah menunggu orang suci terakhir. Wa minhum man yantaziru. Cuma saja. Ada yang meninggal dunia syahid, syahadat, dan ada yang tidak meninggal dunia. Yang tidak meninggal dunia itu juga tidak bersantai-santai. Kenapa? Karena kerjanya adalah yantaziru. Wa minhum man yantaziru. Dan selama dalam proses penantian walaupun ratusan tahun itu, ma badalu tabdila, tidak pernah mau mengganti kepercayaannya itu. Tidak pernah berhenti dalam penantiannya itu. Walaupun yang dinanti itu tidak datang secara zahir, tetapi ma badalu tabdila, dia tidak pernah merubah ikrar hatinya untuk menunggu dan terus menunggu. Siapa yang ditunggu? Al-Muntazar. Yang menunggu adalah Al-Muntazir, yantazir, muntazir. Yang ditunggu adalah Muntazar. Jadi inilah yang kita sebutkan di sini. Jadi saya kira dengan ayat-ayat yang banyak ini Pak Ustaz, sekarang menjadi jelas apa yang dimaksud dengan sadaqah di sini. Ya. Apa yang dimaksud dengan sadaqah? Fala saddaqa wala shalla. Dan jelas juga apa yang dimaksud dengan fasaddaqa wa kum minas shalihin dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 tadi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akun minas salihin. Di sini dikatakan fala saddaqa wala shalla, baru kemudian dia juga tidak mendustakannya. Karena ada orang mendustakan kebenaran. Begitu sampai kebenaran jawabannya no, tidak. Langsung mengatakan itu tidak benar, itu sesat. Belum melakukan dior itu artinya mencari sendiri, do your own research, tidak melakukan riset sendiri, tiba-tiba mengatakan itu salah. Nah, ada yang seperti itu. Jadi ada yang sedikit-sedikit jawabannya tidak. Ya. Padahal kalau kita mengatakan tidak atau ya, itu harus ada pertanggungjawabannya. Jadi kalau kita mengatakan tidak, ya harus ada pertanggungjawabannya nanti. Kenapa mengatakan tidak? Contohnya iblis. Ketika dikatakan kepadanya, wahai iblis, sujudlah kepada Adam. Fasajadu, sujudlah mereka semuanya illa iblis, kecuali iblis. Kenapa? Karena iblis berkata no, tidak, abah. Abah itu enggan, berkata tidak kepada Allah. Ketika Allah tanya kenapa tidak sujud wahai iblis, dia katakan saya kan lebih mulia dari dia. Artinya apa? Saya lebih benar dari dia. Pendapatku lebih besar dari dia. Kelompokku lebih benar dari dia. Kepercayaanku lebih benar dari dia. Mazhabku lebih benar dari dia. Agamaku lebih benar dari dia. Akhirnya tidak melakukan penelitian sendiri, belum apa-apa sudah berkata tidak dengan alasan ana khairu minhu, aku kan lebih baik dari dia. Ya.
Walakin kadzdzaba wa tawalla. Jadi mereka tadi tidak membenarkan dan tidak salat. Ingat. La saddaka wa la shalla. Berarti ini lawannya nih. Lawan daripada saddaka adalah kadzdzaba. Sudah jelas Pak sekalian ini. Ya. Makanya tidak bisa diartikan secara langsung itu adalah bersedekah. Tapi walakin kadzdzaba, jadi kadzdzaba lawan daripada saddaqah. Tawalla lawan daripada shalla. Jadi orang yang tidak memahami isi salatnya hakikatnya tawalla. Salat tapi berpaling daripada kebenaran. Jadi ini lawannya. Ya. Jadi adalah tawalla. Jadi aslinya adalah saddaqah kemudian shalla. Ya, harusnya saddaqah shalla. Tapi alih-alih mereka saddaqah shalla, yang mereka lakukan adalah kadzdzaba wa tawalla. Walakin kadzdzaba wa tawalla. Yang terjadi adalah mereka mendustakan. Apa artinya mendustakan? Menolak mentah-mentah. Walaupun hati nuraninya tahu kalau itu adalah kebenaran. Orang yang dia tolak itu tidak pernah melakukan kejahatan, tidak pernah menginisiasi peperangan, bahkan menjadi korban peperangan. Tapi jemaah sekalian sebagai berapa orang menerimanya? Di dunia ini Pak, rata-rata orang yang teraniaya itu didukung orang. Seperti contohnya dalam kasus di Indonesia. Kalau Bapak Ibu sekalian di Singapura dan Malaysia, mungkin mendengar informasi di Jakarta ada anak yang dianiaya oleh anak pejabat. Ya, namanya David. Dianiaya. Nah, orang semuanya mendukung dia, para netizen, para warganet, itu semuanya mendukung dia. Padahal kita tidak tahu siapa dia. Yang pasti kalau dia dianiaya, kita katakan tidak boleh. Seandainya pun salah, jangan dianiaya sampai menjelang mati. Tetapi adakah orang yang berpihak kepada cucunya Nabi, yang dianiaya, bahkan dibunuh, dipenggal lehernya di Karbala. Orang takut semuanya berpihak kepadanya karena tidak ingin disebut tersesat. Luar biasa. Kadzdzaba wa tawalla. Mereka mendustakan fakta itu. Wa tawalla dan berpaling. Mereka mencari aman. Ya. Mereka takut dipotong lehernya. Alih-alih dipotong lehernya, bahkan takut dipotong piringnya. Ya. Mereka takut kehilangan kehidupannya. Akhirnya tersembunyilah dalam sejarah bahwa cucu Nabi yang begitu baik dibunuh dengan cara yang sangat sadis di Karbala. Ini bukan pembunuhan, tapi pembantaian. 72 orang bersama dengan anak-anak dan orang-orang tua dibunuh oleh sekitar 3.000 tentara yang dikirim oleh penguasa Umayyah pada saat itu yang bernama Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan. Tetapi orang tidak berani berpihak kepadanya, takut disebut tersesat. Takut tidak diundang lagi ke masjid-masjid ceramah. Takut tidak disebut lagi ustadz. Walakin kadzdzaba wa tawalla. Mereka mendustakan dan berpaling. Berpaling apa? Mencari aman. Walakin kadzdzaba wa tawalla. Mereka mendustakan. Jadi padahal harusnya apa? Saddaqah dan salat. Itulah hakikat salat. Tetapi mereka tidak saddaqah dan tidak salat. Yang mereka lakukan adalah kadzdzaba wa tawalla. Walakin kadzdzaba wa tawalla. Inilah yang terjadi Bapak Ibu jemaah sekalian. Sehingga apa? Sehingga kejahatan demi kejahatan kemanusiaan berlangsung terus-menerus sampai sekarang. Karena kita sendiri telah menolak kebenaran itu. Kita telah menolak hakikat manusia yang Allah utus kepada kita untuk memperbaiki, mengobati penyakit kita sebagai manusia. Kalau sebuah kampung besar menolak bidan atau dokter yang datang, ya wajar kalau tingkat kematian bayinya tinggi. Wajar kalau tingkat kematian wanita melahirkannya tinggi. Wajar kalau stuntingnya tinggi. Apa sebabnya? Mereka menolak ahli kesehatan. Hal yang sama berkaitan dengan kebenaran. Apabila merajalela kebatilan, kejahatan atas kemanusiaan, itu konsekuensi logis daripada menolak sosok yang merupakan kebenaran, as-saddaqah tadi, as-sadiqin. Sedangkan Allah sudah memerintahkan dalam Al-Quran, kunu ma'as-sadiqin. Berkata, bersamalah orang yang sadiqin. Jangan bersama dengan kadzabin atau kamu kadzibin. Tapi bersamalah dengan sadiqin, kunu ma'as-sadiqin. Tetapi sayangnya, walakin kadzdzaba wa tawalla. Mereka justru mendustakan dan berpaling. Summa kemudian zahabah, dia pergi. Dia berpaling, dia pergi. Ya. Zahabah, dia pergi. Meninggalkan kebenaran. Bahkan setelah kebenaran itu, setelah cucu Nabi dipenggal lehernya, mereka tinggalkan begitu saja.
Ditinggalkan dalam pengertian pada saat itu mereka tinggalkan badannya, kepalanya dimasukkan dalam tombak, tapi bisa diartikan ditinggalkan dalam sejarah. Dibiarkan tersembunyi dalam lipatan-lipatan sejarah. Dengan alasan kalau kita angkat nanti timbul perpecahan. Ya perpecahan bagi mereka yang menolak kebenaran. Bagi pencari kebenaran tidak mungkin terjadi perpecahan. Kenapa? Kan tidak akan menyerang siapapun juga. Hanya menyampaikan pada fakta seperti ini. Ada kenyataan seperti ini. Bukankah para ahli sejarah mengatakan bahwa sejarah yang terjadi pada masa lalu kalau tidak diperbaiki dia akan berulang terus-menerus. Sejarah selalu mengulangi dirinya sendiri. Artinya ketika fakta-fakta historis itu tidak diungkapkan, maka fakta-fakta historis itu akan terulang kembali. Akan terjadi pembantaian demi pembantaian, pembunuhan demi pembunuhan. Dan itu terjadi sampai sekarang, setiap saat. Ya. Summa dhahaba, mereka pergi. Kemana? Ila ahli, kepada keluarganya, kepada warganya. Ini kata-kata ahli, Bapak sekalian bisa kita artikan sebagai manusia. Sesamanya manusia. Lalu muncul apa? Muncullah kesombongan, yatamatta. Jadi yatamatta, kesombongan ini adalah konsekuensi logis daripada pergi daripada kebenaran tadi. Orang pergi dari kebenaran setelah apa? Setelah mendustakan dan berpaling. Jadi kadzdzaba wa tawalla, mereka mendustakan lalu berpaling, setelah itu dia pergi. Pergi kemana? Kepada ahli, keluarga manusia. Kita artikan ahli di sini manusia secara keseluruhan. Lalu kemudian yatamatta, lalu bersombonglah di sana, berkuasalah orang-orang yang sombong. Berkuasalah orang-orang yang pada saat akan dipilih bagus sekali, tapi setelah terpilih melakukan perbuatan semena-mena. Ingat jemaah sekalian yang berbahagia, Hitler di Jerman juga terpilih secara demokratis. Tapi setelah terpilih, justru dia membangkitkan rasisme untuk tetap mendukung dirinya. Sehingga kemudian rasisme itulah melahirkan kecelakaan di Eropa, bukan hanya kepada Yahudi, tapi kepada orang-orang Eropa. Lahirlah perang saudara di Eropa di mana-mana. Melawan Prancis, melawan Inggris, dan korbannya jutaan orang. Allah mengatakan, Summa dhahaba ila ahlihi yatamatta. Begitu juga setelah cucu Nabi Al-Husain dibunuh di Karbala, apa yang terjadi? Bapak Ibu baca sejarah, terjadi pertumpahan darah di mana-mana. Bahkan Ka'bah pernah dibakar, dilempari dengan panah-panah yang membara, namanya manjanik. Siapa saja yang membaca sejarah pasti mengetahui ini. Kita baca buku sejarah yang sederhana saya seperti Tarikh Al-Khulafa'nya Imam Suyuti menjelaskan bagaimana Ka'bah itu pernah dibakar. Oleh siapa? Oleh tentara Yazid yang juga telah membunuh cucu Nabi di Karbala. Itu yang terjadi sepanjang sejarah. Tapi banyak orang tidak ingin sejarah diungkapkan. Kalau sejarah tidak diungkapkan, kapan kita sampai kepada kebenaran? Bukankah manusia itu Allah ciptakan dalam jiwanya adalah naluri untuk mencari kebenaran? Apabila kita zahaba, pergi daripada kebenaran, yang muncul adalah yatamatta, kesombongan, arogansi, perang di antara umat manusia. Perang antar negara sering sekali terjadi. Ya. Summa dhahaba ila alihi yatamatta. Kemudian dia pergi, lalu kemudian kepada sesamanya manusia berlaku sombong. Tetapi karena sejarah tidak boleh diungkap tadi di sini, yang yatamatta ini menggunakan baju kesalehan, sehingga kita menganggapnya sebagai orang baik. Padahal dalamannya itu adalah yatamatta, sombong. Inilah makna ayat wala talbisul haqqa bil batil. Jangan engkau memakaikan baju kebenaran kepada mereka yang batil, tidak pada tempatnya, bukan ahlinya, bukan orangnya yang berhak menggunakan pakaian itu. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan sampai memakaikan pakaian kebenaran kepada orang yang tidak pantas. Inilah yang terjadi nanti jemaah sekalian. Apabila kita telah menolak kebenaran, inilah yang terjadi. Ya, akan kita menyaksikan di dunia modern, dunia sains, dunia teknologi, dunia peradaban tinggi seperti ini. Tapi kita masih menyaksikan banyak orang mati bunuh diri, banyak orang terlantar seperti ini di jalan-jalan. Ya, apa sebabnya? Karena problemnya sebetulnya manusia adalah problem jiwa, problem hati. Allah mengatakan, aula laka fa'aula, maka celakalah bagi kalian. Apabila kebenaran ditolak, maka aula laka fa'aula, celakalah kalian, maka celakalah kalian. Aula, celakalah, kecelakaanlah bagi kalian. Fa'aula, maka celakalah bagi kalian. Sampai 4 kali, 1, 2, 3, 4 ini muncul.
Aula laka fa'aula, thumma aula laka fa'aula. Ini Al-Quran jelas sekali bahwa kalau kita menolak tadi kebenaran, berpaling daripadanya, meninggalkannya, ya muncul ada tadi kesombongan, dan ketika kesombongan muncul ke permukaan sebagai leader dalam masyarakat, yang muncul adalah kecelakaan bagi kemanusiaan. Perang saudara, perang antar negara, perang dunia pertama dan kedua, 70 juta nyawa melayang, belum lagi yang kehancuran peradaban-peradaban yang telah dibangun beratus tahun sebelumnya. Dan sampai sekarang ancaman itu selalu ada oleh negara-negara yang tadi ya tamatta, menyombongkan diri, arogan. Dan itu terjadi akan melahirkan kecelakaan. Aula laka fa'aula, summa aula laka fa'aula. Celakalah, kecelakaanlah bagi kalian, maka celakalah kalian. Summa kemudian aula laka fa'aula, sampai dalam 2 ayat 4 kali aula, 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 aula. Sampai 4 kali kecelakaan. Artinya manusia mengalami kecelakaan kalau konsep kebenaran itu ditolak. Ketika konsep kebenaran itu ditolak dan orang menggunakan agama hanya sebagai zahir, akhirnya apa yang terjadi? Agama hanya dijadikan sebagai kamuflase saja untuk kepentingan-kepentingan yang boleh jadi juga kotor. Summa aula laka fa'aula. Celakalah kalian atas semuanya itu. Kata-kata aula tadi itu dari kata wail. Ya. Jadi mas Kaiser bahagia, kita lihat di sini. Allah mengingatkan kita bahwa kita sebetulnya tidak pantas sombong. Bapak, Ibu, coba perhatikan ilustrasi di video ini. Dalam video ini. Inilah manusia ini. Dari sekitar 200 juta ini sperma yang seperti apa namanya, seperti kacang yang mulai tumbuh ini, ya, yang biasa dibuat sayur. Ini kita lihat sekitar 200 juta kata para ahli, ya, katakanlah ratusan juta satu kali terjadi pembuahan, hanya satu yang berhasil masuk, ya, dari 200 juta hanya satu, dan yang satu ini masuk adalah kita ini mas sekalian sekarang ini. Saya, Bapak, Ibu yang hadir sekarang adalah yang masuk ini satu mas sekalian. Terus mana kain ratusan juta ini mati? Jadi artinya apa? Ini adalah pilihan sebetulnya mas sekalian. Dari 200 juta ini hanya satu yang berhasil masuk membuahi apa namanya? Ovum. Ya. Hanya satu yang berhasil membawa ovum. Dan ketika dia masuk ke sini, maka kemudian menyatu menjadi satu, 2 jadi satu, maka kemudian menjelma menjadi manusia seperti sekarang. Setelah itu kemudian setelah berjumpa di sini, ini bergerak menuju kepada dinding rahim, kepada rahim untuk nempel di dinding rahim. Lalu kemudian berkembang, menjadilah sekarang. Jadilah dia Sekjen PBB, jadilah dia Presiden Amerika, jadilah dia Perdana Menteri Inggris, jadilah dia Kanselir Jerman, jadilah dia Presiden Singapura, jadilah dia Perdana Menteri Singapura, jadilah dia Raja Malaysia, jadilah dia Perdana Menteri Malaysia, jadilah dia Presiden Indonesia, Menteri, di mana-mana jadi seperti itu. Jadilah dia direktur, jadilah dia konglomerat, jadilah dia macam-macam. Tetapi jemaah sekalian berbahagia, mereka lupa asal-usulnya, begitu lemahnya dia jemaah sekalian berbahagia. Kalau bukan karena karunia Allah, bagaimana bisa terjadi manusia yang seperti apa namanya, seperti kacang yang baru tumbuh ini, kok tiba-tiba menjadi manusia? Coba, yang tiba-tiba bisa menciptakan alat yang lebih cerdas dari dirinya, namanya artificial intelligence, bisa menciptakan komputer, bisa menciptakan internet yang menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lain tanpa kabel. Coba Bapak Ibu sekalian kita renungkan. Siapalah kita ini kalau bukan karena karunia dari Allah? Lihatlah. Ya, ini adalah karunia Allah yang luar biasa. Dari 200 juta hanya satu yang berhasil masuk di sana. Ya. Allah berfirman, ayat sabul insan, ayat sudah. Apakah manusia itu? Nanti kata al-insan ini kita bahas pada surat berikutnya, al-insan. Jadi surat berikutnya menjelaskan tentang siapa itu manusia, al-insan, ayat berikutnya. Surat berikutnya, ini surat 75, surat 76 adalah surat al-insan. Ayat sabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia itu menyangka, mengira? Ayat sabul insan, apakah manusia menyangka, mengira? Ayyutraka, dia akan ditinggalkan. Yutraka. Sudah, begitu saja. Ayat sabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia biarkan begitu saja? Maksudnya tidak ada pertanggungjawaban atasnya. Allah menciptakan dia dari satu sel yang begitu kecil tadi. Tidak bisa dilihat dengan mata kepala.
harus dilihat dengan alat yang disebut dengan mikroskop yang bisa melihat benda-benda kecil. Tapi setelah dia menjadi besar, kepalanya juga ikut besar. Setelah dia menjadi besar, Tuhannya dikecilkan. Setelah menjadi besar, seakan-akan dia tidak akan mati lagi. Setelah dia menjadi besar, seakan-akan dunia adalah miliknya. Setelah menjadi besar, seakan-akan dia adalah raja di raja. Dia tamat, tiba-tiba jadi sombong, angkuh. Ya. Allah mengatakan, ayasabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia dibiarkan begitu saja? Tidak, minimal dia akan mati. Kita lihat jemaah sekalian, dengan usia kita sekarang sudah berapa mantan presiden yang tadinya dielulukan, yang tadinya disembah-sembah, yang tadinya disujud-sujudi, yang tadinya dihormati. Sekarang sudah tidak ada. Di berbagai negara di dunia. Betapa banyak sekarang kepala negara yang dianggap hebat oleh rakyatnya atau bangsanya atau manusia seluruh dunia, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Kemana mereka itu? Allah bikinkan hukum harus kembali kepada Allah. Untuk apa? Untuk bertanggung jawab. Ayasabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja? Manusia tadi kita lihat sebelum tadi loncat masuk itu, yang namanya toge tadi itu sebelum kayak toge tadi meluncur masuk, membuahi tadi ovo, itu adalah tadinya tidak ada. Itulah permulaan daripada surat Al-Insan nantinya. Coba kita lihat surat Al-Insan di sini Mas sekalian. Kita lihat surat Al-Insan ya. Surat yang ke-76. Ini 76 Al-Insan. Surat Al-Insan, surat 76. Surat berikutnya setelah Al-Qiyamah. Ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata. Bukankah telah datang? Hal, bukankah? Apakah? Kita artikan saja, bukankah ata telah datang? Alal insan kepada manusia. Ini sama tulisannya al-insan. Hinun, suatu masa. Minad dar, dalam rentang waktu. Dar itu rentang waktu. Hin ini kita artikan momentum. Ya, satu masa di suatu waktu. Itu momentum. Minad dar di sepanjang rentang waktu, garis waktu. Di mana pada saat itu al-insan itu lam yakun syai'an madhkura. Pada saat itu mereka belum bisa disebut apa-apa. Coba. Kita kembali tadi ke sini. Coba kalau kita di sini, apakah masih sudah bisa disebut apa-apa? Coba Bapak lihat di sini. Ketika dia berada di sini, ketika masih ada di sini, apakah bisa disebut apa-apa? Apalagi ketika belum berbentuk ini, belum berbentuk toge seperti ini. Ketika belum berbentuk toge atau belum berbentuk belum berbentuk miniatur sangat kecil daripada ikan lele misalnya. Ya. Ketika belum berbentuk seperti ini, apakah bisa disebut apa-apa? Apakah disebut dengan Pak A, Pak B, Pak C, Tuan A, Tuan B, Tuan C, Ci A, Ci A, Ci B? Apakah bisa disebut begitu? Belum bisa disebut apa-apa. Jangankan belum keluar di sini, bahkan setelah berjalan di sini pun belum bisa disebut apa-apa. Iya. Belum bisa disebut apa-apa. Pada hari pertama, jam pertama belum bisa disebut apa-apa. Ya. Jadi Al-Quran mengatakan, dari lam yakun syai'an madhkura, pada saat itu belum disebut apa-apa. Jadi lam yakun syai'an madhkura. Lalu siapa yang tiba-tiba membuatnya jadi al-insan tadi itu? Kalau bukan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita katakan teknologi berkembang baru 100 tahun terakhir ini. Kalau kita katakan manusia ilmuwan itu baru muncul dalam 1000 tahun terakhir ini. Sebelumnya di awal-awal dulu ya namanya ilmuwan kita tidak temukan buku-buku karyanya. Sebelum Socrates, sebelum Anaximandros, Anaximenes. Kita tidak menemukannya. Bagaimana bisa itu dibuat oleh ilmuwan sementara ilmuwan belum ada? Bagaimana mungkin diinovasi oleh teknologi sementara teknologi sendiri belum ada? Lalu siapa yang buatnya seperti itu? Kebetulan. Bagaimana bisa kebetulan melahirkan keteraturan? Jawaban paling irasional adalah mengatakan keteraturan muncul dari kebetulan. Itu tidak mungkin. Ya. Maka hal ata 'alal insani hina min ad-dahr lam yakun syai'an madhkura. Maka pada saat itu manusia ada yang mendustakan itu. Baru kemudian Allah mengatakan imma syakir wa imma kafura. Terserah kepada manusia. Mau bersyukur, menerima bahwa ada kami yang menciptakannya atau tidak, itu terserah. Tetapi setiap pilihan ada akibatnya. Setiap pilihan ada konsekuensi logisnya.
syakiran wa imma kafura. Kalau dia bersyukur, menerima Tuhan, Allah sebagai Tuhannya, ada apresiasi Tuhan kepadanya. Tapi kalau dia mengingkarinya, ada juga konsekuensi logis yang menyertainya. Setiap saat kita harus memilih, dan tidak ada pilihan tanpa ada risikonya, bahkan tidak memilih pun adalah sebuah pilihan. Artinya tidak beragama pun sebuah pilihan. Memilih untuk tidak beragama. Kita kembali lagi ke sini. Ya. Jadi ayasabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia menganggap dia akan dibiarkan begitu saja, tidak diminta pertanggungjawaban? Alam yakun nutfatan. Bukankah dia tadinya nutfah ini, nutfah. Itu yang kita tadi sebut nutfah, yang tadi seperti apa namanya? Seperti toge tadinya itu. Ya, seperti kacang yang baru tumbuh. Kita sebut dengan nutfah. Alam yakun nutfatan. Apakah bukan katanya dia hanya nutfah? Mimaniin, dari sesuatu yang terpancar. Mani itu sesuatu yang terpancar. Yumna, jadi mani, yumna sama asal katanya. Yumna yang ditumpahkan. Suatu tumpahan yang ditumpahkan. Suatu pancaran yang dipancarkan. Ya. Alam yakun nutfatan mimani yumna. Manusia itu adalah maniin yumna. Ya. Dan itu adalah suatu mekanisme ilmiah, alamiah, yang terjadi demi terciptanya makhluk yang bernama manusia. Lihatlah jemaah sekalian. Setelah tadi mani yumna, setelah berumur kurang lebih beberapa bulan, sudah seperti ini kelihatannya. Kita melihat seperti ini. Ya. Ini adalah cikal bakal bayi, ini sudah menghadap ke bawah. Jadi Bapak Ibu sekalian, coba lihat kondisi kita seperti ini. Inilah kita begitu lemahnya Bapak Ibu sekalian. Seperti inilah kita di dalam perut ibu kita. Ya. Dalam kondisi berselingkuh seperti ini. Tapi hebatnya jemaah sekalian tidak pernah merasa capek. Cobalah Bapak Ibu sekalian membuat badannya seperti ini sekarang. Berjam-jam saja, nggak usah berhari-hari. Itu pasti capeknya tidak ketulungan. Capeknya pasti luar biasa. Letihnya pasti luar biasa. Kalau Bapak Ibu sekalian kurang percaya, nanti setelah tadabbur ini, kembalilah ke atas ranjangnya masing-masing tempat tidurnya, baru buat dirinya seperti ini, jangan berubah beberapa jam, apakah mampu? Ini begini kita terus-menerus selama 9 bulan dalam perut ibu kita, dan tidak pernah merasa capek. Luar biasa. Dan kemudian membesar dari titik tadi yang satu, membesar seperti ini. Tiba-tiba berbentuk seperti manusia, ada tangannya, ada kakinya, ini kita lihat, dan dia siap keluar daripada perut ibunya. Artinya apa? Perut ibu ini adalah mempertemukan alam zahir dan alam batin. Mempertemukan alam zahir dan alam batin. Makanya ibu disebut sebagai apa? Sebagai wakil surga di muka bumi. Jannah itu adalah di bawah telapak kaki ibu. Al-jannatu tahta aqdami ummahat. Karena ini di perut ibu-ibu, ini bukan di perut bapak-bapak kejadiannya Pak Gus sekalian. Ya. Beginilah kita awalnya jemaah sekalian keluar. Tapi begitu dia keluar, ya tamata sombongnya tidak ketulungan. Setelah jadi ini dan jadi itu, setelah jadi dokter, jadi insinyur, jadi ini, waduh luar biasa sombongnya. Seakan-akan cuma dialah yang menghuni alam semesta ini. Seakan-akan semua adalah miliknya. Seakan-akan semua berada di bawah kuasanya. Luar biasa jemaah sekalian manusia. Bahkan tadi orang baik dibunuhnya dengan sangat luar biasa. Seakan-akan semua orang ditumpahkan darahnya oleh dia. Kenapa? Karena dia yang berkuasa. Padahal tadinya persis seperti ini jemaah sekalian. Summa kana alaqatan. Dari nutfah tadi yang berasal daripada mimmaniyin yumna tiba-tiba menjadi alaqah. Apa itu alaqah? Alaqah aslinya adalah sesuatu yang bergantung. Alaqah ini bahasa Arab bergantung. Jadi sesuatu yang bergantung. Bergantung di mana? Di rahim. Bayangkan di rahim tergantungnya. Rahim itu tempat yang paling lembut sebetulnya. Tapi manusia kok bisa terbentuk di sana? Menggantung di sana. Dan walaupun si ibu itu menggenjot sepedanya kemana-mana, si alaqah tadi tetap tenang dan aman tinggal di sana. Si ibu juga main bola basket, si alaqah tadi tetap tenang di sana. Si ibu jalan cepat pergi ke pasar berbelanja, dia tetap ada di sana. Luar biasa. Tsumma kana alaqatan.
kemudian menjadilah dia alaqah. Fakhalaqa fasawwa, lalu kemudian dia ciptakan sampai sempurna khalaqah. Jadi alaqatan kemudian berubah. Khalaqa kita artikan berubah jadi manusia, menjadi bergerak menuju kepada kesempurnaan. Jadi kata-kata fasawwa ini artinya bukan hanya bayi tadi yang sempurna dalam perut ibunya, tetapi juga manusia itu dibekali oleh fitrah, dorongan batin untuk selalu sempurna. Itulah sebabnya kenapa manusia sekolah, karena dia ingin sempurna ilmunya. Kenapa manusia bekerja? Karena ingin sempurna hartanya. Kenapa manusia yang belum menikah ingin menikah? Karena dia sempurna hidupnya. Seperti itu. Fakhalaqa fasawwa. Kami menciptakannya, tetapi kami berikan dorongan alamiah, natural dalam jiwanya untuk bergerak menuju kepada kesempurnaan. Setelah dia lahir nantinya, faja'ala minhu zaujaini. Kami jadikan dia dua jenis. Manusia bermiliar-miliar, diperkirakan jumlah manusia sampai sekarang sudah 100 miliar lebih. Tetapi tidak berlaku teori evolusi pada jenis kelamin. Jenis kelamin gender itu cuma dua macam. Apakah kalau tidak zakara, laki-laki, maka dia adalah unsa perempuan. Cuma dua macam saja. Cuma kalau dia tidak laki-laki, perempuan. Tidak ada in between, tidak ada di antara keduanya. Kalau ada di antara keduanya itu pasti tidak benar. Manusia cuma dua macam, zakara wal unsa. Faja'ala minhu zawjaini zakara wal unsa. Setelah dia diberikan dua kemungkinan, laki atau perempuan, laki itu merasa kesepian, perempuan merasa kesepian kalau hidup sendiri, lalu kemudian mereka saling mengajak untuk hidup bersama, lalu kemudian berkelanjutanlah kehidupan itu. Fasawwa, menuju kepada kesempurnaan. Jadi ulangi jemaah sekalian, pernikahan itu bukan untuk melahirkan rumah tangga yang sempurna secara fisik. Ada rumahnya, ada mobilnya, ada keretanya, ada macam-macam. Itu memang perlu. Tetapi tujuannya adalah untuk menuju kepada kesempurnaan. Jadi harusnya pasangan hidup kita itu adalah menjadi pasangan menuju kepada kesempurnaan. Kesempurnaan apa? Kesempurnaan jiwa. Ulangi lagi, kesempurnaan jiwa. Karena menuju kepada kesempurnaan, startnya dari laki-laki dan perempuan. Faja'ala minhu zawjaini dzakara wal unsa. Jadi jemaah sekalian berbahagia, dalam rumah tangga itu pasangan kita sedapat mungkin dicari yang bisa mengantarkan kepada kesempurnaan. Itulah sebabnya jemaah sekalian berbahagia, karena di dalam rumah tangga ada relasi kuasa, maka kemudian perempuan mukmin harus menikah dengan laki-laki mukmin supaya apa? Supaya bisa menggerakkannya kepada kesempurnaan. Kenapa? Di sana ada relasi kuasa. Ya. Faja'ala minhu zawjaini dzakara wal unsa. Kami jadikan dua jenis, laki-laki kah atau perempuan kah. Dan pada akhirnya, seperti juga di dalam surat Al-Mu'minun, kita akan meninggal dunia. Bapak sekalian, ini ilustrasi yang saya berikan, ini ilustrasi katakanlah kita berada dalam lipatan waktu. Kita berada dalam lipatan waktu. Ya, sekarang kita meninggal dunia. Dan pada saat kita meninggal dunia dalam lipatan waktu, kita akan hidup kembali. Coba lihat ilustrasi ini. Ya. Di sana kita akan hidup kembali. Ya. Kita ulangi lagi. Ya. Kemudian kita akan hidup kembali. Ya. Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta. Bukankah dengan begitu bagi Allah gampang sekali. Kalau dari tidak ada saja bisa menjadi ada, tadi seperti dalam surat Al-Insan tadinya belum bisa disebut apa-apa, alaisa bukankah dzalika dengan demikian biqadirin. Allah juga kuasa ala untuk an yuhya, menghidupkan al-mauta yang sudah mati. Jadi yang sudah mati Allah bisa hidupkan kembali. Ya. Ayyuhiyal mauta. Allah akan hidupkan kembali. Jadi sama dengan di dalam surat Al-Mu'minun. Kita buka sedikit cepat surat Al-Mu'minun di sini nih. Surat Al-Mu'minun mulai dari ayat 12, Allah berfirman, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Kamilah sungguh kami menciptakan manusia dari sulalah, dari saripati min tin, dari tanah. Jadi tadi disebut dengan mim mani yumna. Tadi di apa namanya tadi? Di surat Al-Qiyamah kita disebut dengan mim mani yumna. Apa itu mani yumna? Min sulalatin min tin.
Dia adalah saripati yang dari tanah. Lalu disebut dengan maniyin yumna. Summa ja'alnahu, kemudian kami jadikan dia nutfatan fi qararin makin. Kami jadikan dia nutfah di tempat yang sangat kuat, yaitu di sulbi laki dan perempuan. Dan pada saatnya bisa keluar dan berjumpa di suatu tempat yang kita tidak ketahui. Summa khalaqna nutfatah. Kemudian kami jadikan nutfah itu alaqatan, sama tadi, tergantung. Fa khalaqnal alaqata, kemudian tergantung itu lama-kelamaan menjadi daging. Kemudian fa khalaqnal mudghah, daging itu diberikan tulang. Fakasonal izama lahma, kemudian dikasih daging. Summa ansya'nahu khalqan akhara, kemudian kami menghendaki dia menjadi makhluk yang lain, yaitu sudah bukan lagi hewani tapi sudah menjadi insani. Fatabarakallah, Allah yang bisa melakukan itu. Tabarakallah. Coba sayangnya apa? Kadzdzaba wa tawalla, manusia mendustakan dan berpaling. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, yang bisa dipuji sana ada Allah karena dia adalah ahsanul khaliqin. Bukan teknologi tadi, bukan AI, bukan artificial intelligence yang membuat itu, bukan saintis, bukan filosof. Yang membuat itu adalah ahsanul khaliqin, yang paling sempurna dalam menciptakan. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun, setelah itu kembali menjadi mati lagi. Tapi ingat, setelah mati apa? Summa innakum yaumal qiyamati yutubatun, tapi dibangkitkan kembali pada hari kiamat tadi, surat Al-Qiyamah tadi. Summa innakum yaumal qiyamati tubatun wa laqad khalaqna fawqakum sab'a taraik. Untuk sampai ke sana dibangkitkan kembali di dunia ini supaya kita bangkit dalam keadaan sempurna tadi bersama dengan as-sadiqin, maka kita harus menempuh jalan. Kami ciptakan di atas kalian sab'a taraik, 7 jalan. Jadi inilah jemaah sekalian. Ini maksud di sini. Alaisa bidzalika biqadirina ala ayyuhiyal mauta. Jadi kita jemaah sekalian pasti akan kembali lagi kepada kematian, dan setelah kematian hidup kembali. Jadi jemaah sekalian, dari tadi yang tidak bisa disebut apa-apa, kemudian terjadi pembuahan, kemudian muncul di rahim, kemudian keluar menjadi kita seperti sekarang, menjadi berbagai macam dengan istilah-istilah, dengan gelaran-gelaran, dengan predikat-predikat, ya. Lalu kemudian kita akan mati tadi lamayitun. Setelah mayit, apa kata Allah? Kita akan dihidupkan kembali. Mayat ini dihidupkan kembali. An yuhyal mauta. Untuk apa? Untuk bertanggung jawab. Supaya jangan kita menganggap bahwa ini berlalu begitu saja. Jadi perjalanan kita jemaah sekalian adalah perjalanan menuju kepada pertanggungjawaban. Senang atau tidak senang, orang percaya tidak percaya, tetapi semua orang pasti akan melewati hukum ataukah jalan yang kita sebutkan tadi, yaitu melalui tidak ada, kemudian menjadi ada dalam rahim, kemudian lahir, menjadi besar-besar, sekolah dan sebagainya, kemudian menjadi mati lagi, tapi ya mati ini, mayat ini akan dihidupkan kembali. Untuk apa? Untuk dimintai pertanggungjawabannya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, surat Al-Qiyamah ini benar-benar mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga kehidupan kita dalam kehidupan dunia ini. Dan kita sebetulnya sudah sangat bersyukur Allah telah mengirim kepada kita Nabi dan Rasul. Allah mengirim kepada kita kitab suci Al-Quran. Dalam kitab suci Al-Quran kita baca semuanya, tidak ada yang aneh-aneh, tidak ada yang ganjil-ganjil, semuanya masuk akal, semuanya rasional, semuanya sesuai dengan fakta-fakta. Tinggal kita, manusia terutama umat Islam, maukah kita mengikutinya atau tidak. Jangan-jangan kita sudah membacanya, tapi apa yang terjadi? Tetapi yang terjadi adalah kadzdzaba wa tawalla, justru mendustakan dan berpaling daripadanya. Karena jemaah sekalian, kalau memang hati kita berpaling, ya jangankan orang seperti saya, Pak, yang fakir, yang pandir, yang bodoh, yang macam-macam kekurangannya ini, seorang Nabi Musa saja jemaah sekalian. Istrinya ada di sampingnya, tapi istrinya karena memang hatinya berpaling, kadzdzaba wa tawalla, ya dia tetap menolak suaminya. Coba kita lihat istri Nabi Nuh. Nabi Nuh itu bukan sembarang nabi, dia adalah ulul azmi. Dia abadikan dalam Al-Quran, dia ditolong oleh Allah SWT. Tapi istrinya tetap aja berpaling, kadzdzaba wa tawalla. Sudah dia dikaruniai keluar biasaan, yaitu apa keluar biasanya? Hidup bersama dengan seorang nabi, satu rumah dengan nabi, tapi tetap hatinya kadzdzaba wa tawalla. Hatinya tetap mendustakan kebenaran itu dan berpaling. Akhirnya nanti di akhirat dia akan merasakan akibat daripada kelalaiannya dalam kehidupan dunia. Sudah diberikan kehidupan yang begitu bagus bersama dengan Nabi Nuh. Ini juga terjadi pada istri Nabi Lut.
Tapi pada saat yang sama Allah memberikan pelajaran kepada kita pada istri Fir'aun, Asia, yang luar biasa. Dia bersama dengan seorang tiran yang dikecam dalam Al-Quran, bersama dengan seorang otoritarian yang dikutuk di dalam Al-Quran, tetapi Allah SWT menjadikannya sebagai salah satu penghulu wanita di surga. Kita semuanya bagus sekalian bisa mengambil pelajaran dari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau apa yang Al-Fakir sampaikan ini benar, itu karena semuanya dari ayat-ayat Al-Quran. Al-Fakir tidak punya apa-apa. Al-Fakir menjawab, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kalau ada kekurangannya, maka itu kekurangan dari pribadi Al-Fakir sendiri. Mohon dimaafkan dan jangan dimasukkan di dalam hati. Walafuminkum, yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fi azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Muhammad. Ajil rajul syarif. Abaika. Ustaz, dalam cantuman fikiran saya perbetulkan bahawa rangkuman secara ringkas sebelum alam semesta ni dimusnahkan, yang kita orang Melayu panggil kiamat, kita diberi peluang sisi bahasa Arab Al-Qiyamah untuk kita membenarkan insan suci yang Allah jadikan lengkapnya agama ni serta sempurnanya Islam. Dan inilah yang dalam ayat 31 suruh kita berdiri tegak kiamah tadi, mempertahankan hubungan tersebut supaya kita tidak akhirnya terjatuh ke dalam golongan ayat 32 kazzaba wa tawalla tadi. Dan peluang ni hanya diberi saat kita masih hidup, dan akan tercabut peluang ni apabila kita tidak rebut dan datang kematian. Barakallahu fi. Afwan Ustaz. Terima kasih banyak Pak Nur. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bicara lagi tentang hari kiamat sedikit. Jadi kata al-qiyamah itu dari kata qama yaqumu, berdiri. Di kata al-qiyamah dari satu asal kata dengan kata qama, kiamat, kemudian aqimis shalah, kemudian siratal mustaqim, dari situ semuanya. Mustaqim, aqimis shalah, kemudian qama yaqumu, dari situ munculnya sama-sama al-qiyamah. Ya. Jadi apa artinya jemaah sekalian? Pertama, kita bisa artikan bahwa hari kiamat itu adalah hari ketika berdirinya, tegaknya keadilan. Tegaknya kembali apa yang Tuhan inginkan dengan penciptaan alam semesta dan manusia di dalamnya. Yaitu ketika Allah berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan menjadikan muka bumi khalifah. Maka khalifah itu bangkit, berdiri. Makanya khalifah terakhir itu sebenarnya Al-Qayyim. Al-Qayyim itu dari kata qama yaqumu juga, dari kata qiyamah juga. Dari kata mustaqim juga. Jadi dari Al-Qayyim karena dia akan datang menegakkan kebenaran, keadilan, dan dia adalah juga bagian daripada siratal mustaqim. Mustaqim berarti Al-Qayyim. Jadi adalah Al-Qayyim. Disebut Al-Muntazar karena dia ditunggu. Al-Muntazar disebut Al-Muntazar karena dia ditunggu. Al-Qayyim karena dia akan datang, dia bangkit kembali setelah kita tidak lihat secara panca indera, dia muncul di depan panca indera kita. Untuk apa? Bukan untuk datang bersenang-senang, tetapi datang untuk menyebarkan kembali kebenaran, sehingga kebenaran itu merata di muka bumi, seperti kata Allah, inni ja'ilun fil ardi, bukan fil arabi, bukan fi Asia Tenggara, bukan fi Asia, bukan fi Eropa, tetapi adalah fil ardi. Apa tegannya fungsinya? Khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan menjadikan di muka itu khalifah. Jadi inilah konsep pertama Allah menciptakan alam semesta. Jadi kalau bukan karena khalifah yang satu ini, Allah tidak ciptakan manusia. Dan kalau bukan karena manusia, Allah tidak ciptakan alam semesta. Jadi Allah ciptakan semuanya adalah untuk ja'ilun. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu intinya. Karena Allah akan menjadikan di muka bumi satu khalifah, seorang khalifah. Nah, jemaah sekalian, sebagai khalifah itu tidak perlu kita tunggu untuk membenarkannya. Tapi rentetan, mata rantai, mulai daripada Nabi Adam, kemudian seterusnya Nabi Idris, Nabi sampai kepada Nabi Muhammad kita. Nabi Muhammad kita yang sebelum meninggal dunia sudah berhenti di Ghadir Qom, mengangkat tangannya Sayyidina Ali dan mengatakan man kuntu maula, dan seterusnya.
Ini mata rantainya berjalan sampai akhirat. Ini disebut dengan hablullah, tali agama Allah, yang karenanya kita harus berpegang kepadanya. Wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jangan sampai kita lepas dari situ. Nah, apabila kita lepas dari situ, berarti kita masuk dalam kategori la saddaqa wa la salat. Tidak membenarkan dan tidak salat. Harusnya apa? Harusnya la-nya tidak ada, yaitu saddaqah. Harusnya apa? La-nya tidak ada, salat. Tetapi yang terjadi adalah la saddaqa wa la salat. Justru tidak membenarkan al-qayyim tadi dan tidak salat. Apa artinya tidak salat? Tidak berselawat. Salat itu adalah selawat. Maka apa yang terjadi? Karena dia tidak sadaqah, tidak salat, maka kadzdzaba wa tawalla. Dia mendustakan dan berpaling. Karena mendustakan dan berpaling, dhahaba ila ahli, akhirnya pergi ke muka seluruh manusia, melakukan apa? Kesombongan, ya tamattu. Dia mendeklarasikan dirinya kepada dunia bahwa dirinya adalah pemimpin, padahal dia adalah mendahului, mengangkat kepemimpinannya dengan terlebih dahulu mendustakan dan berpaling daripada as-sadiqin tadi. Nah, jemaah sekalian, kalau ini terjadi, naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Jemaah sekalian, yang kita sampaikan ini adalah Al-Quran. Al-Quran mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Ini hanya kita sampaikan, kalau sepakat silakan diikuti, kalau tidak sepakat silakan mencari penjelasan selanjutnya yang lain. Dan kalau misalnya sepakat tapi tidak mengikutinya, itu juga urusan kita masing-masing. Intinya adalah Bapak sekalian, kita semuanya akan mati. Kita semuanya akan menghembuskan nafas terakhir. Kita akan semuanya meninggalkan tubuh kita di sini. Lalu kemudian jiwa kita kembali kepada Allah SWT dan dimintai pertanggungjawaban. Kita gunakan apa hidup kita ini? Berikutnya lagi. Ada lagi Pak berikutnya? Kalau tidak ada, berarti kita pergi ke... Kelihatan, Ustaz? Oh ya, dokter ya. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Burhan ya. Perjalanan kita di dunia ini amat perlu para wakil Tuhan untuk memimpin manusia ke arah keselamatan. Betul sekali, karena manusia tidak bisa kalau mengandalkan dirinya saja, ataupun keselamatan. Tanpa mereka, tanpa insan-insan suci itu, manusia akan hilang arah, bahkan sesat dalam beragama. Betul sekali. Sama misalnya dengan manusia, kalau tidak ada ilmuwan, manusia pasti akan tersesat juga. Ilmuwan ini membantu kita memahami rahasia alam. Tapi kalau Nabi dan Rasul manusia suci bahkan memahami rahasia segala rahasia. Juga Allah SWT mengingatkan kita yang dahulunya lemah. Bahkan kita dulunya hanyalah cacing-cacing belaka. Betul, tadi yang saya sebut dengan toge itu, nggak tahu ikhwan kita di Malaysia atau Singapura ngerti namanya toge atau tidak. Kalau toge di Indonesia itu Pak Bu, itu kacang yang baru tumbuh. Ya, itu biasa dibuat sayur. Itu bentuknya mirip itu tadi. Kalau Pak Burhan menyebutnya cacing belaka, betul. Kita diingatkan agar selalu bersama Muhammad untuk membawa kita ke alam Ahmad, betul sekali. Dan seterusnya bersama dan Alhamdulillah, betul sekali nih. Ini di Muhammad di luar membawa kita masuk ke Ahmad, baru membawa kita kepada Al-Hamid. Innaka Hamidun Majid. Karena kata-kata Hamidun Majid itu artinya apa? Kamulah Tuhan yang Hamid dan kemudian Majid. Apa itu Majid? Kalau diterjemahkan mungkin mulia. Tapi Majid itu sebenarnya dari kata wajadah, bisa ditemukan. Satu-satunya wujud. Innaka Hamidun Majid. Majid itu adalah wujud tunggal. Wajibul wujud. Terima kasih banyak juga Pak Burhan atas pertanyaannya yang mempertajam kembali pembahasan kita. Kalau tidak ada lagi Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup majelis kita dengan membaca doa. Kita doakan sahabat kita, jemaah kita, Ibu Indri. Mohon maaf sekalian kalau saya keluar dari layar tidak ada gambarnya, itu ada kesalahan sedikit di settingan Zoom saya, jadi tidak ada gambarnya. Jadi bukan disengaja. Bukan karena tidak nyala lampunya, tapi karena memang settingannya tidak memungkinkan kelihatan gambarnya. Ada sahabat kita, jemaah tetap kita, yaitu Ibu Indri, selalu hadir bersama dengan kita yang sedang sakit. Mari kita sama-sama mendoakan agar beliau diberikan kesehatan lahir dan batin, diangkat berbagai macam penyakitnya dan juga sebab-sebab sakitnya,
Allah mudahkan urusannya dan Allah penuhi seluruh kebutuhan lahir batinnya selama sakit. Allah tanamkan kepada jiwanya sifat-sifat ikhlas, sabar, ridho dan tawakal dalam sakitnya, dan kita doakan Allah mengirim malaikat rahmat kepadanya untuk menyertainya selama sakitnya dan setelah sakitnya. Dan kita doakan juga semoga Allah menjadikan sakitnya Ibu Indri sebagai asbab Allah dekatkan Ibu Indri kepada dirinya, kepada Allah SWT, sehingga setelah nanti sakit akan lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa likulli niyatin salihah bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad wa bihaqqi Fatimah wa bihabali baniha, khususan untuk jemaah kami Ibu Indri MGH. Alaihal Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.